Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 16. Injil Matius pasal 16, ayat yang kelima mulai. Tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Nah, kita akan mempelajari ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini sangat luar biasa. Yesus berkata kepada para murid ketika mereka lupa membawa roti, dikatakan, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Yesus berniat mengajar mereka tentang hal-hal yang rohani. Ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki itu berbicara tentang pengajaran, tentang ajaran yang dianut oleh orang-orang Farisi yang bersifat agamawi dan ajaran orang Saduki yang juga bersifat akan agamawi. Orang-orang Saduki tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Orang Farisi sebaliknya, tetapi mereka semua sama bersifat agamawi. Nah, Yesus mengatakan kepada mereka supaya hati-hati terhadap pengajaran ini. Dan para murid salah tangkap. Para murid berpikir karena mereka lupa membawa roti, maka Yesus berbicara tentang ragi. Sederhananya sepertinya Yesus menyindir mereka. Menyindir mereka, kok bisa gitu loh, perjalanan kok tidak bawa bekal, tidak bawa roti. Sehingga para murid mengatakan itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Para murid tidak mengerti bahwa Yesus sekarang sedang masuk ke dalam hal-hal rohani. Yesus sedang mengajar mereka akan hal-hal yang rohani. Ya. Para murid tidak mengerti hal ini. Para murid fokusnya masih hal-hal yang jasmani. Tentang bagaimana berkecukupan secara jasmani. Tetapi Yesus kemudian mengingatkan ayat yang ke-8. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti. Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian?"
Yesus tidak pernah bingung soal hal-hal yang bersifat jasmani. Yesus tidak pernah bingung soal makanan dan minuman. Alkitab katakan kerajaan Allah bukan terdiri dari makanan dan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Sederhananya, kerajaan Allah itu bukan terdiri dari hal-hal yang jasmani, tetapi hal-hal yang rohani. Ya, sederhananya kan seperti itu ayat itu. Ya. Nah, Yesus katakan tidak perlu takut, tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang jasmani. Ketika para murid berbicara tentang mereka tidak membawa roti, Yesus itu berkata karena mereka tidak membawa roti. Yesus justru mengatakan, ada apa bingung soal makanan? Bukankah kamu tidak pernah kekurangan? Ingat, 5 roti untuk 5.000 orang laki-laki. Ingat, 7 roti untuk 4.000 orang laki-laki. Dan selain Yesus mampu menggandakan roti itu, bukan hanya sekedar cukup, tetapi ada sisa. Bahwa Yesus seakan-akan mau mengingatkan, aku tidak hanya sekedar memberikan engkau kecukupan, tetapi aku memberikan engkau kelimpahan, pasti ada sisa. Lalu kenapa masih khawatir? Yang jadi masalah para murid ini tidak cepat menangkap ajaran Tuhan. Hal-hal yang jasmani saja mereka tidak cepat menangkap. Artinya begini, Yesus sudah mengadakan mujizat 2 kali, tetapi mereka masih takut ketika mengalami ketiga kalinya masih takut. Seharusnya kan 1 kali takut wajar lah ya. Wajar kebingungan ketika kekurangan. Tetapi ketika kedua kalinya kan seharusnya para murid sudah berpikir, alah sebentar lagi kalau dulu Yesus menggandakan roti pasti sekarang juga Yesus akan menggandakan roti. Ini yang kedua kali. Nah, kalau sudah ternyata kedua kalinya Yesus juga menggandakan roti, seharusnya ketika ada pengalaman yang ketiga, kan mereka sudah bisa memetik pelajaran. Bahwa kalau Yesus sudah 2 kali menggandakan roti, maka Yesus juga pasti akan menggandakan ketika mereka kekurangan. Tetapi ternyata dalam hal yang jasmani saja mereka tidak lulus. Mereka masih gagal. Padahal sekarang Yesus berpikir, kalau sudah 2 kali hal-hal yang bersifat jasmani ini sudah Tuhan adakan mujizat, seharusnya para murid sekarang siap untuk belajar tentang yang rohani. Sayangnya para murid gagal. Jangan sampai kita juga seperti para murid. Bahwa sudah beberapa kali ditolong Tuhan, tetapi ketika mengalami hal yang sama, kita masih takut juga. Berarti kita juga gagal. Kalau dahulu Yesus sembuhkan 1 kali, Yesus sembuhkan 2 kali, Yesus sembuhkan ketiga kalinya. Masa ke-4 kali, ke-5 kalinya Yesus tidak akan sembuhkan? Tetapi kenapa masih takut? Bahkan kalau kita perhatikan, selain yang Yesus perlihatkan kepada mereka atau demonstrasikan, sebagai orang Yahudi mereka pasti tahu soal Alkitab, soal kitab perjanjian lama. Bahwa bahkan dari perjanjian lama di dalam kitab Kejadian, bukankah Allah tidak membiarkan Adam dan Hawa kelaparan? Dia menciptakan pohon-pohonan, tanam-tanaman dan dikatakan semua pohon-pohon atau tanam-tanaman ini yang berbiji, semuanya untuk engkau nikmati. Semuanya.
Bukankah itu luar biasa? Bahkan sebelum Allah menciptakan Adam dan Hawa, semuanya Tuhan sudah ciptakan. Berarti kan di sini saja kita sudah lihat. Kemudian masih kurang. Ketika bangsa Israel mengadakan perjalanan di padang gurun, mereka kurang air, Tuhan adakan air. Mereka ingin daging, bahkan dikatakan oleh Tuhan. Perhatikan ya, ketika Musa bahkan tidak percaya. Bagaimana mungkin, bagaimana caranya aku mencukupi kebutuhan mereka. Mereka minta daging. Tuhan katakan, aku akan cukupi. Perhatikan baik-baik. Di sini 600 orang laki-laki dan diperkirakan 2 juta bersama istri dan anak-anaknya. Tuhan katakan, perhatikan, aku akan adakan mujizat. Bukan hanya 1 hari mereka akan diberi daging. Bukan hanya 1 minggu mereka diberi daging. Tetapi 1 bulan penuh mereka akan diberi daging. Dan bukan itu saja dikatakan. Mereka sampai rakus, mereka makan, sudah kenyang mereka makan. Toh tetap daging itu tidak habis. Bagaimana dengan Elia ketika Allah mencukupi dia? Bahkan ketika dia lagi malas, anggaplah lagi malas di tepi sungai Kerit, Allah sediakan roti dan daging. Bukankah itu berbicara hamburger saat ini? Ya. Anda mau Burger King? Carlos Junior? Ya. Jadi itu pun bukan hanya 1 hari. Dan lebih daripada itu bukan soal kecukupannya. Yang membawa roti dan daging ini adalah burung gagak. Yang burung gagak menggambarkan burung yang sangat pelit. Yang akan dihabiskan sendiri. Jadi jangan bertanya bagaimana Tuhan akan mencukupi kita. Anda akan terkaget-kaget, bahkan seseorang yang dicap oleh masyarakat secara umum. Itu orang pelit. Tuhan mampu gerakkan untuk memberkati kita. Bukankah itu mujizat? Alkitab katakan hati raja Tuhan yang menggerakkan kemana itu akan diarahkan. Ya. Jadi lihat di sini belum cukup. Masih ada kejadian yaitu ketika Elisa menggandakan minyak dari seorang janda. Dan Elisa bahkan mengatakan begini, sisanya untuk kehidupanmu selanjutnya. Selalu bukan hanya pas-pasan. Perhatikan di Taman Eden, Tuhan ciptakan itu dan disediakan. Saya percaya Adam dan Hawa tidak pernah kekurangan. Ya. Elia pun tidak kekurangan. Bahkan setelah itu Elia dipimpin untuk ke janda Sarfat. Bukankah mustahil lagi? Loh kenapa yang dipilih Tuhan kok janda ini? Janda yang miskin, bukan janda kembang, bukan janda yang kaya. Janda miskin, makanan terakhir. Tetapi perhatikan kembali, janda miskin yang menyediakan untuk Elia. Karena Allah mengadakan mujizat melalui tangan Elia. Dan berapa tahun? Berapa tahun? Kita tidak tahu, tidak ditulis. Yang pasti masa kelaparan itu kan 3,5 tahun kan. Baiklah kita katakan, alah paling sebentar. Saya percaya itu bicara bulan. Ya, itu bicara bulan. Karena sampai musim hujan datang dikatakan. Jadi lihat di sini bahwa
banyak mujizat yang Tuhan adakan tentang kecukupan di dalam hal-hal yang jasmani. Demikian pula Elisa dengan minyak seorang janda, hiduplah dengan sisanya. Kemudian dalam satu kejadian lagi dikatakan, ada seseorang yang membawa 20 roti jelai, 20 roti jelai. Sedangkan yang hadir di pertemuan itu yang dipimpin Elisa ada 100 orang. Dan Elisa katakan berikan itu kepada 100 orang. Dan abdinya katakan, Tuan, tidak mungkin cukup. Berikan, dan ternyata itu cukup. Anda bisa bayangkan, yang saya mau katakan dari ini adalah, perhatikan, Yesus sudah melakukan penggandaan roti 2 kali di hadapan para murid. Selain itu, banyak catatan-catatan Alkitab yang seharusnya para murid sudah pelajari, sudah ketahui sebagai orang Yahudi. Mereka sudah tahu cerita itu. Sehingga tidak ada alasan seharusnya mereka takut kekurangan. Tetapi para murid ternyata tidak mampu. Mereka bebal. Yesus mau bawa kepada hal-hal rohani, mereka masih mikir yang jasmani. Sedangkan dari awal pengalaman rohani dari Yesus mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti jasmani saja, tetapi dari roti surgawi, yaitu firman Allah. Yang saya kembali mau tekankan adalah para murid tidak sadar bahwa ada roti dari surga bersama mereka. Bisakah Anda tangkap ini? Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 kalau tidak salah, Yesus mengatakan, akulah roti yang turun dari surga. Akulah roti yang sesungguhnya. Berarti yang saya mau tekankan begini. Kalau kita berpikir yang jasmani ini yang nyata, yang rohani tidak nyata. Tetapi Yesus katakan, akulah roti yang sesungguhnya. Berarti roti yang jasmani itu bukan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya itu yang rohani. Ingat Alkitab katakan yang jasmani itu sementara, yang rohani itu kekal. Bukankah bahaya kalau kita hanya fokusnya kepada hal yang jasmani, ketika mau dibawa ke dalam pengalaman selanjutnya, yaitu pengalaman rohani, kita tidak mampu. Itu sangat membahayakan bagi kita. Kalau fokus kita hanya hal-hal yang jasmani, saya tekankan, Anda tidak akan pernah sanggup menerima hal-hal yang rohani. Yang lebih parahnya lagi, ternyata surga itu berbicara hal-hal yang rohani. Bagaimana bisa Anda sanggup menerima surga atau masuk surga kalau Anda tidak segera beralih mampu menangkap pengajaran rohani? Banyak orang hanya berkutat kepada hal-hal yang jasmani, khawatir tentang hal-hal yang jasmani, sombong tentang hal-hal yang jasmani. Ini harus kita perhatikan. Manusia hidup bukan dari yang jasmani saja, dikatakan. Bahkan iblis pun bisa mengatakan, ayo batu itu ganti, ubah jadi roti. Karena iblis pun tahu bahwa Yesus mampu melakukannya. Bahwa soal kekurangan itu tidak menjadi hal yang menakutkan bagi Yesus. Demikian pula seharusnya kekurangan hal-hal yang jasmani janganlah jadi hal yang menakutkan, janganlah jadi hal yang utama yang kita pikirkan. Yesus katakan, bukan dari yang jasmani saja.
Tetapi manusia hidup sesungguhnya dari hal-hal yang rohani. Itu sangat penting. Anda akan sering kebingungan, Anda akan sering ketakutan. Kalau sekarang Anda tidak hidup secara roh. Ya, secara roh. Kita orang-orang beragama selalu berpikir bahwa kita adalah orang-orang jasmani yang melakukan hal-hal yang rohani. Padahal sebenarnya sejak kita terima Tuhan Yesus, maka kita adalah manusia rohani yang melakukan hal-hal biasa secara jasmani. Bahwa kita bergerak dari roh ke yang jasmani. Bukan sebaliknya, ingat itu, bukan sebaliknya. Karena daging, hal yang jasmani, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika kita hanya fokus kepada hal yang jasmani, Anda tidak akan sanggup untuk menerima atau masuk ke dalam pengajaran yang rohani. Tidak akan sanggup. Ini sangat mengerikan. Kembali kepada pembacaan kita. Ayat yang ke-8. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya? Belum juga kamu mengerti, belumkah kamu mengerti?" Kalau ini diperhadapkan kepada kita pertanyaan ini. Apakah kamu masih belum mengerti bahwa aku Allah yang menyediakan? Belumkah kamu mengerti bahwa aku adalah Allah yang menyembuhkan? Belumkah kamu mengerti bahwa aku adalah Tuhan semesta alam, penguasa langit dan bumi? Belumkah mengerti? Kalau ngerti, pasti tidak khawatir soal yang jasmani. Kalau kita tidak mengerti, tidak memahami Tuhan, maka kita akan hidup dalam kekhawatiran. Hidup dalam ketakutan. Oleh karena itu perhatikan, belum juga kamu mengerti. Tidak kamu ingat lagi. Berarti penting kan mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan dahulu. Bagaimana dahulu kita kekurangan, bagaimana dulu kita miskin. Tuhan tolong kita, Tuhan berkati kita. Bukan hanya satu kali. Saya bahkan berani mengatakan bukan hanya 2 kali. Karena dari perjalanan miskin ke berkecukupan bahkan berkelimpahan, ini butuh proses berkali-kali. Dan pada waktunya ketika kita mengalami kekurangan lagi, tidak usah takut. Karena Tuhan sudah membuktikan dirinya, Dia mampu mencukupi kita. Bukan 1 kali, bukan 10 kali, tetapi berkali-kali. Belumkah kamu mengerti bahwa Tuhan tetap akan mencukupi engkau? Kalau sudah ngerti tidak perlu takut. Kalau dahulu Tuhan sudah sembuhkan kau dari sakit persendian. Kemudian kau sakit kepala, Tuhan sembuhkan lagi. Kemudian kau sakit mata, Tuhan sembuhkan lagi. Kenapa sekarang masih takut dengan segala penyakit? Omikron, COVID, segala macam. Kenapa? Kalau dahulu berkali-kali Tuhan sudah buktikan, maka Tuhan juga akan buktikan sekarang ini ketika kita membutuhkan. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan mau masuk ke dalam hal yang lebih penting. Bukan hanya soal jasmani, tetapi soal rohani. Belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi. Belum mengerti, tidak mengingat akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian. Sederhananya berapa sisanya?
Bukankah bahkan sisanya bukan hanya cukup untuk satu orang? Sisanya bukan hanya cukup untuk satu keluarga. Sisanya masih cukup untuk satu kampung. Ketika kita mau membayangkan, berandai-andai, berimajinasi, dan ini kita imajinasikan terus, seperti orang berpikir, demikianlah yang akan dialami oleh orang itu. Anda berpikir tentang Allah yang menyediakan dan memberikan kelimpahan. Selalu ada sisa. Anda pikirkan lagi, Anda pikirkan lagi, Anda pikirkan lagi. Dan setelah berkali-kali Anda pikirkan, Anda ingat-ingat. Pasti ketika Anda berbicara, Anda keceplosan. Dan apa yang Anda ucapkan, itu yang akan Anda terima. Ataupun ayat yang ke-10. Akan 7 roti untuk 4.000 orang itu. Dan tetap di sini. Berapa bakul kamu kumpulkan kemudian. Bukankah selalu ketika aku menyediakan, selalu ada sisa. Engkau tidak akan mampu menghabiskannya. Sebanyak apapun engkau menginginkannya, engkau tidak akan mampu menghabiskannya ketika Tuhan menyediakan. Ingat tentang pelajaran Petrus berjalan di atas air. Bahkan hal yang tidak perlu pun Tuhan jawab. Lalu kenapa kita takut? Kan sesuatu yang tidak perlu kan? Permintaan Petrus. Kalau itu engkau Tuhan suruh aku jalan di atas laut. Yang diperlukan saat itu sebenarnya angin dan gelombang reda. Yang diperlukan kan itu. Bukan jalan-jalan di atas air. Ini kalau dilanjutkan nanti. Kok Tuhan biarkan ya Petrus ya mau menyombongkan diri aja dibiarkan. Kenapa? Karena awalnya Tuhan akan membiarkan hal yang jasmani itu memenuhi kita dan ini bukan akhir. Karena ini adalah perjalanan. Tuhan akan bawa selanjutnya ke dalam perjalanan rohani. Awalnya hanya soal 5 roti, 2 ikan dan 7 roti dan beberapa ikan. Tetapi Yesus membawa kedua kejadian ini kepada pengajaran orang Farisi dan orang Saduki. Ketika kita tidak mengerti tentang apa yang Tuhan kerjakan, untuk apa Tuhan melakukannya, maka pada waktu itu dan seterusnya Anda akan berjalan dalam kesesatan. Bahwa ketika Allah menyediakan emas untuk bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, mereka tidak mengerti bahwa tujuan dari emas itu adalah nantinya untuk hal yang rohani, yaitu pembangunan kemah suci dan peralatannya. Ketika mereka tidak mengerti tujuan dari berkat jasmani ini, mereka menjadikan berkat jasmani ini sebagai Allah palsu. Mereka menjadikan patung anak lembu emas dan mengatakan, inilah Allah kami. Bahwa ketika kita mengalami hal-hal yang jasmani, tidak cukup berhenti sampai berkat jasmani, pengalaman jasmani itu kita alami dan kita terima. Tetapi kita harus berpikir, tujuannya ini secara rohani untuk apa? Karena setiap Allah melakukan sesuatu, ingat yang terpenting adalah pelajaran rohani dari semua yang Tuhan lakukan itu. Kalau kita tidak bisa tangkap itu, maka kita
akan sesat atau tidak mengalami pertumbuhan rohani seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita lihat sebentar di dalam kitab Mazmur 103. Mazmur 103 ayat yang ke-7. Ia atau Tuhan telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Allah sudah melakukan perbuatan-perbuatannya untuk bangsa Israel. Secara otomatis bukankah juga kepada Musa Allah melakukan mujizat-mujizat, perbuatan-perbuatan ajaib kepada bangsa Israel dan kepada Musa. Tetapi kemudian kita membaca di sini, Tuhan telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Artinya begini, bangsa Israel hanya berhenti kepada perbuatan-perbuatannya. Perbuatan-perbuatan dari Tuhan. Mujizat-mujizat itu. Tetapi Musa tidak. Musa memahami mujizat-mujizat ini, perbuatan-perbuatannya ini untuk apa? Bahwa Allah mengadakan ini untuk apa? Kemudian ini akan diarahkan kemana? Jalan-jalannya itu Musa pelajari. Oh, kalau begini ngalami ini harus berseru kepada Tuhan, kemudian Tuhan akan adakan ini, kemudian Tuhan akan bawa ke sini. Musa mengerti hal itu. Bukan hanya tidak ada makanan minta ada, tidak ada lagi minta ada. Bukan hanya seperti itu. Tujuannya makanan itu apa? Supaya sampai ke tanah perjanjian. Tetapi bangsa Israel tidak mengerti bahwa yang terpenting itu tanah perjanjian. Penggenapan perjanjian yang terpenting. Bukan hal jasmaninya itu. Tetapi seringkali bahkan banyak orang Kristen berhenti sampai perbuatan-perbuatan dari Tuhan. Mereka tidak mengerti akan pikiran Tuhan. Mereka tidak bertanya, padahal kita saja kalau ada orang yang tidak seberapa kenal atau bahkan yang kenal. Kemudian memberikan berkat yang begitu besar. Bukankah kita bertanya, untuk apa ini? Tujuannya apa? Tetapi seringkali kita mendapatkan mujizat yang di luar jangkauan pikiran kita. Mujizat dari Tuhan. Kita tidak pernah tanya. Bukan hanya tidak pernah tanya. Fokus kita kemudian pada mujizat. Sehingga kita tidak pernah lihat Tuhan. Tidak pernah menghiraukan Tuhan sampai dalam taraf seperti itu. Sidang jemaat, Musa melangkah bukan hanya mengenal perbuatan Tuhan. Tujuan perbuatan Tuhan ini untuk apa? Membawa Musa itu kemana? Dengan perbuatan-perbuatan dari Tuhan ini. Ketika kita memikirkan ini, mengingat-ingat semua yang Tuhan sudah kerjakan. Maka kita akan siap untuk melangkah dalam perjalanan iman yang selanjutnya. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Selanjutnya kita lihat 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Tentang latihan ibadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji
Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perhatikan, latihan badani. Ini kan yang jasmani. Terbatas gunanya dikatakan. Bahkan Anda latihan sekarang untuk sehat, minggu depan Anda belum tentu sehat. Artinya latihan badani itu terbatas gunanya atau secara sederhananya hal-hal yang jasmani itu terbatas gunanya. Ada gunanya, iya, tetapi terbatas. Atau istilahnya sedikit gunanya. Nah, kemudian di sini dikatakan tetapi ibadah. Bukankah ibadah ini berbicara hal-hal yang rohani? Ya, sederhananya begitu. Tetapi ibadah, hal-hal yang rohani, berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Hal-hal yang jasmani untuk sekarang. Tetapi hal-hal yang rohani akan mencukupi kebutuhan kita sekarang dan akan terus mencukupi kehidupan kita sampai ke dunia yang akan datang, ke surga. Hal-hal yang jasmani atau olahraga itu hanya untuk sekarang, untuk kehidupan secara jasmani. Tidak akan mampu kita sebagai juara badminton mungkin. Dan karena juara badminton Anda berpikir Anda bisa masuk surga. Tidak. Orang yang akan masuk surga adalah orang yang berlatih secara rohani. Yang mengutamakan hal-hal yang rohani. Baru akan sampai ke surga. Nah, yang jadi masalah kembali. Sudahkah kita mengutamakan ibadah daripada olahraga? Anda bisa ganti kepada yang lain. Mengutamakan ibadah daripada pekerjaan-pekerjaan jasmani. Pak, apa gunanya ibadah terus? Tetapi kita tidak kerja. Bukan saya katakan tidak kerja, mengutamakan. Sehingga Alkitab katakan carilah dahulu. Utamakan dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan dahulu hal-hal yang rohani. Maka semua yang dicari bangsa-bangsa, bangsa-bangsa itu kan jasmani. Tentunya yang dicari juga hal-hal yang jasmani. Maka semua hal-hal yang jasmani itu akan ditambahkan. Karena ibadah itu berguna untuk kehidupan sekarang, berguna untuk mencukupi hal-hal yang jasmani, berguna juga untuk mencukupi hal-hal yang rohani. Itulah ibadah. Sidang jemaat, banyak orang yang meremehkan dan tidak sampai kepada pemikiran seperti ini. Tidak sampai. Mari kita lihat selanjutnya. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Ini ayat yang seharusnya kita hafalkan. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai yang ke-18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengajarkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, kembali kepada ayat 16. Bahwa orang yang tidak memperhatikan manusia batinnya, maka mereka akan mudah tawar hati. Ketika fokus kita hal-hal yang jasmani, maka kita akan mudah tawar hati, mudah takut, mudah khawatir. Ya.
Sehingga Paulus katakan sebab itu kami tidak tawar hati. Bahkan di sini dikatakan tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Paulus tidak tawar hati, tidak takut, tidak kecewa, tidak khawatir. Karena Paulus dikatakan mengutamakan manusia batiniah dibandingkan manusia jasmani. Sehingga Paulus katakan walaupun secara jasmani tubuh kami ini semakin merosot, semakin lemah. Tetapi manusia batiniah kami, kalau boleh saya tambahkan. Tetapi yang terpenting bagi kami, manusia batiniah kami terus diperbarui. Semakin diperkuat. Anda bisa bayangkan, tidak usah penderitaan saja. Ketika kita semakin tua, tubuh kita kekuatannya semakin merosot. Ya kan? Kalau sampai manusia batiniah kita juga merosot, kan ini bahaya. Loh, kan banyak kan orang Kristen seperti itu. Tubuh jasmaninya merosot, manusia batiniahnya juga merosot. Sehingga semakin lama semakin sering harus dibesuk. Karena jasmani dan rohani sama-sama merosot. Tetapi kalau manusia rohaninya terus diperbarui semakin kuat, tidak akan tawar hati menghadapi apapun dalam hal-hal yang jasmani. Jemaat, itu pentingnya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Karena kita mau tidak mau tubuh jasmani kita akan semakin merosot. Saya bicara pada istri saya, ingat dulu masih muda, bangun tidur langsung salto bisa. Sekarang bangun tidur duduk salah posisi saja sakit pinggang. Ya. Harus dibetulkan, lurus dulu duduk baru berdiri. Kalau dulu langsung salto, bukankah merosot? Kalau yang jasmani saja merosot, kemudian ditambah yang rohani merosot, maka isi kehidupan kita hanyalah penuh dengan persungutan, menggerutu. Karena itu kemudian ada istilah yang wanita, mantu wanita akan selalu tengkar dengan mertua wanita. Yang mertua cowok tidak boleh ikut-ikutan. Nanti Anda tidak pantas disebut mertua cowok. Ya kan? Yang cewek saja. Tetapi itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ketika tubuh jasmaninya merosot, manusia batiniahnya tidak mengalami peningkatan. Justru kemungkinan sebaliknya. Manusia jasmaninya merosot, manusia rohaninya juga merosot sehingga gampang menggerutu. Tetapi Paulus, manusia jasmaninya merosot, manusia rohaninya meningkat. Sehingga Paulus katakan, kami tidak tawar hati. Sederhananya, kami penuh dengan sukacita, damai sejahtera Allah. Ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Di sini kita tangkap bahwa Paulus mengerti ada pelajaran yang bisa dipetik dari penderitaannya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa kejadian-kejadian jasmani yang Tuhan izinkan terjadi dialami oleh kita, sebenarnya Tuhan mau memberikan kita pelajaran secara rohani melalui kejadian jasmani itu. Setiap kejadian jasmani yang kita alami, kalau kita tidak bisa petik pelajaran rohaninya, maka kejadian itu akan berlalu sia-sia. Ya, akan berlalu sia-sia. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini
mengerjakan. Nah, Paulus bisa memetik pelajaran dari penderitaan yang dialaminya. Bahwa hal-hal yang jasmani ini, penderitaan ringan ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Tujuannya supaya Paulus mengalami kemuliaan kekal. Tujuannya supaya Paulus mengalami hal-hal yang rohani ini loh. Mengerti pelajaran rohaninya dan memetik manfaat dari apa yang dialaminya secara jasmani. Kalau kita tidak bisa memetik pelajaran itu, maka percuma. Para murid 2 kali Tuhan izinkan mengalami berkat berkelimpahan, tetapi mereka tidak bisa memetik pelajaran dari itu. Bahwa Tuhan menginginkan pelajarannya adalah Tuhan tidak menginginkan mereka khawatir lagi tentang hal-hal yang jasmani. Tetapi mereka masih juga khawatir tentang hal-hal yang jasmani. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini bisa membuktikan apakah kita orang bodoh atau orang yang berhikmat. Kalau kita disuruh pilih, walaupun misalnya lah secara jasmani, rumah satu besar, satu kecil. Tetapi yang satu ini, yang besar ini 3 bulan lagi hancur, yang kecil ini akan terus ada. Milihnya mana? Orang akan milih yang kecil karena ini kekal. Banyak orang tidak pernah berpikir seperti itu. Sampai begitu gila-gilaan mengejar hal-hal yang jasmani. Mengejar uang, mengejar popularitas dan sebagainya. Itu sementara. Itu sementara. Hati-hati di sini. Kemudian kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. Bagi orang yang sudah mengerti pelajaran-pelajaran secara rohani, maka ini yang akan terjadi kalau kita sungguh terus bertumbuh. Aku menjawab, kata Paulus, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sekarang kita yang sudah mendapat pelajaran dan lulus, sekarang kita melakukan hal-hal yang jasmani dengan tujuan rohani. Ya. Kita melakukan hal-hal yang jasmani bukan hanya sekedar jasmani, tetapi tujuannya adalah rohani untuk kemuliaan Allah. Kalau untuk kemuliaan kita, kalau untuk kebaikan kita, berarti itu masih tujuannya jasmani. Tetapi di sini Paulus katakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Hal-hal yang jasmani yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah, untuk hal-hal yang rohani. Yesus melakukan atau Tuhan melakukan hal-hal yang jasmani untuk kita, untuk membimbing kita masuk kepada hal-hal yang rohani. Jadi jangan hanya berhenti tengah jalan, maksud saya jangan hanya berhenti kepada hal-hal yang jasmani. Karena semua yang Tuhan izinkan terjadi secara jasmani, semua yang kita lakukan secara rohani, tujuannya untuk hal-hal yang rohani. Kalau kita bisa tangkap ini, kita akan bisa hidup dengan damai sejahtera
menghadapi apapun juga di muka bumi ini. Dan selanjutnya kita juga dipastikan akan mengalami dunia yang akan datang itu. Tuhan memberkati.